Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali dengan renungan harian HKBP Raja Wali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan kepada kami, hingga kami dapat sampai pada kehidupan kami yang baru pada hari ini. Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami terlebih dahulu hendak disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini 27 November 2023, yaitu dari Yesaya 43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25, demikian bunyinya. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Saya ulangi sekali lagi. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, semua kita pasti mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Berbagai macam dosa kita perbuat, kita lakukan di hadapan Tuhan, baik itu dengan perkataan maupun dengan perbuatan kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Seandainya saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan dengan keberadaan kita semua, maka kita adalah orang-orang yang seharusnya karena dosa, karena perilaku yang tidak benar, dan karena kesalahan kita adalah orang-orang yang sudah selayaknya menerima hukuman. Tetapi kalau pada saat ini kita melihat diri kita, melihat hidup kita dapat seperti apa yang ada saat ini. Mari kita menyadari Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa itu semua berkat kasih pengampunan dari Tuhan yang tidak mengingat-ingat semua dosa-dosa kita. Tuhan kita mengampuni dan melupakan, seperti yang Dia katakan, menghapus dan tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Dosa saya, dosa saudara diampuni dan tidak diingat oleh Tuhan lagi. Itu merupakan suatu hal yang luar biasa yang Dia ajarkan untuk kita. Saya dan saudara juga pasti pernah mengalami rasa kecewa, rasa sakit hati terhadap orang lain yang melakukan mungkin perilaku yang tidak baik, atau yang mengatakan perkataan yang tidak benar tentang kita. Kita mengalami rasa sakit hati. Tapi apakah saudara kita sudah mampu mengampuni dan melupakan? Ketika kita mau mengampuni, maka kita harus terlebih dahulu melupakan. Melupakan di sini bukan berarti kita tidak mengingat kejahatan yang sudah diperbuat untuk kita. Tapi melupakan di sini adalah bagaimana ketika kalau kita mengingat perbuatan jahatnya, ketika kita mengingat perbuatannya yang tidak benar itu, tapi kita tidak lagi mengalami sakit hati. Melupakan di sini adalah bukan berarti melupakan peristiwa atau perbuatan itu. Tapi kalaupun kita ingat peristiwa dan perbuatannya itu terhadap kita tidak lagi sakit hati. Inilah yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan membalut hatimu. Hatimu yang sakit itu, supaya Tuhan memulihkan hatimu yang sakit itu.
Sehingga kalaupun kita bertemu dengan orang yang membuat kita sakit hati, atau kalaupun kita mengingat perbuatannya kepada kita sehingga kita mengalami sakit hati tersebut, kalau sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak akan lagi sakit hati ketika bertemu dengan dia atau ketika kita mengingat perbuatannya terhadap kita. Kalau kita sudah bisa begitu, maka kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mengampuni dan melupakan. Melupakan perbuatannya memang tidak mungkin. Selama kita hidup kita pasti akan ingat. Tapi kalaupun kita ingat, kita tidak lagi sakit hati. Biarlah kiranya kita juga dimampukan untuk bisa seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Yang tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kita, yang mengampuni kita, dan kita dapat melakukan itu kepada orang lain yang sudah melakukan sakit hati, yang sudah mengecewakan kita, yang sudah semena-mena dengan kita, yang tidak menghargai kita, supaya kita bisa untuk mengampuni orang-orang yang sedemikian rupa. Pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, satu hari Tuhan akan berikan bagi kita. Bisa saja pada satu hari ini kita akan bertemu dengan tingkah dan perilaku dari orang sekeliling kita yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita merasa terhina, membuat kita tersinggung, membuat kita merasa tidak dihargai. Tapi jangan pernah menyimpan rasa sakit hati hingga menjadi dendam. Tetaplah untuk mengampuni. Biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan hatimu, Tuhan yang menyembuhkan hati kita, membalut hati yang terluka karena perbuatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mari kita datang dan berserah kepada Tuhan agar kita mampu belajar seperti Dia, mengampuni dan melupakan setiap apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih menyapa kami dengan firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk mengampuni dan melupakan dari setiap rasa sakit hati, dari setiap kekecewaan yang dilakukan oleh orang-orang sekeliling kami terhadap kami. Biarlah setiap kami Tuhan mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan seperti apa yang sudah Bapa lakukan bagi kami. Engkau mengampuni dan melupakan semua dosa-dosa kami, yang dimana sebenarnya ketika kami berdosa dan begitu banyak kesalahan kami, seharusnya kami menerima hukuman dari Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih-Mu, kami menerima pengampunan tersebut. Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan itu. Kami berdoa pada hari ini, kiranya Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Aktivitas yang mereka lakukan pada satu hari ini, Tuhan yang pimpin dan yang bimbing mereka. Berkati segala pekerjaan mereka Bapa, agar kiranya melalui berkat-berkat Tuhan, maka mereka pun akan menjadi saluran berkat, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupannya setiap hari, dan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak jemaat-Mu yang sedang mengikuti tingkatan-tingkatan pendidikan dari mulai sekolah dasar sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang berguna di hadapan kami sesama manusia, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, yang senantiasa menunjukkan kekristenannya dimanapun mereka berada. Kami percayakan anak-anak kami dan masa depannya hanya kepada tangan pengasihan Tuhan, karena kami tahu masa depan itu sungguh ada ketika kami mau berjalan dan menyerahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dan anak-anak jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan. Bapa, berikanlah pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kemampuan mereka, agar kiranya melalui pekerjaan-pekerjaan itu mereka pun dapat bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini.
Bapa, mari tangan-Mu yang penuh dengan kuasa kesembuhan itu Engkau ulurkan untuk menyembuhkan semua jemaat-jemaat-Mu yang merindukan kesembuhan dan pemulihan. Biarlah kiranya mereka Tuhan pulihkan melalui makanan, minuman, obat-obatan dan tangan para medis, agar kiranya mereka pun dapat bersorak-sorai dalam kepulihan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak gereja-Mu yang merindukan jodohnya. Bapa, biar Engkau memberikan jodoh yang takut akan Tuhan, yang sepadan, yang seiman dengan kami, sehingga perjalanan kehidupan keluarga mereka menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu nantinya dalam kesatuan kasih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang terkasih, banyak hal yang akan kami minta di hadapan Tuhan yang dimintakan oleh jemaat-jemaat-Mu, tapi kami menyadari kami tak dapat menyatakan itu satu persatu di hadapan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja senantiasa untuk mengajarkan kami bagaimana kami harus berdoa di hadapan Tuhan. Engkaulah kiranya yang mendengarkan doa permohonan kami ini. Kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.